Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Medianti dengan NPM 2051040229 dari kelas F jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas yaitu UAS Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Septianto, SE, ME. Langsung saja pengertian KLHS. Dalam UU PPLH, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan rencana dan program KRP. KLHS pada umumnya dilakukan untuk penyusunan atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah, RT/RW, dan rencana pembangunan RPJM dan RPJP daerah. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan KLHS. Jenis-jenisnya adalah KLHS dengan kerangka dasar analisis. Yang kedua ada KLHS sebagai kajian penilaian keberlanjutan lingkungan hidup. Yang ketiga ada KLHS sebagai kajian terpadu atau penilaian keberlanjutan. Dan yang terakhir ada KLHS sebagai pendekatan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam. Adapun macam-macam aplikasi KLHS antara lain ada KLHS sektor, tata ruang, rencana pembangunan nasional, RPJM, RPJPN, ada rencana pembangunan daerah, RPJPD, RPJMD, ada regional, DAS, DAS, pengawasan ekonomi, kawasan ekonomi khusus, program pengembangan kota, pengelolaan sumber daya alam, nasional, provinsi, kabupaten, kota, pulau, dan yang terakhir untuk kebijakan, rencana, dan program pembangunan lainnya. Ada kriteria evaluasi, yaitu ada kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, ada kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan, lalu kepentingan pertahanan keamanan, ada perakiraan secara cermat mengenai kebesaran dan sifat penting dari aspek geofisik, kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha atau kegiatan. Ada hasil evaluasi holistik, lalu ada kemampuan pemerakasrah atau pihak terkait. Yang ketujuh ada rencana usaha atau kegiatan tidak akan mempengaruhi atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan satu entitas atau spesies kunci, ada memiliki nilai penting secara ekologis, lalu memiliki nilai penting secara ekonomi, lalu memiliki nilai penting secara ilmiah. Dan yang ke-8 ada rencana usaha atau kegiatan. Lalu di sini ada kajian lingkungan hidup strategis. Dalam manajemen bisnis ada menuju pembangunan keberlanjutan. Dalam 2 dekade terakhir, kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia telah dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lalu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengesahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan keberlanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi. Lalu ada dalam penyusunan kebijakan rencana atau program KLHS digunakan untuk penyiapan alternatif, penyempurnaan kebijakan, rencana, atau program agar dampak resiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan. Kajian lingkungan hidup strategis KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan keberlanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan rencana program, di mana KLHS dilaksanakan pada saat penyusunan suatu KRP atau setelah KRP ditetapkan. Rencana tata ruang wilayah RT/RW beserta rencana rincinya. Lalu ada keberadaan KLHS bukan dimaksud untuk memperpanjang alur birokrasi dan menghambat pembangunan, namun memastikan bahwa pembangunan keberlanjutan perlu terintegrasikan dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensif tentang lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.